들어오자. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Roundup No Way Out. Film ini berkisah tentang 7 tahun setelah penangkapan di Vietnam, Ma Suk-do bergabung dengan regu baru untuk menyelidiki kasus pembunuhan. Setelah dia mengetahui kasus ini melibatkan penghancuran obat sintetis, dia mulai menginvestigasinya lebih dalam. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan sekelompok gangster Yakuza yang terlibat dalam penyelundupan narkoboy sedang menyandera seorang kapten polisi bernama Jong Kyung di pelabuhan Incheon. Tak lama kemudian, datang Jo Sung dan anak buahnya. Dia adalah polisi yang justru berkolusi dengan gangster Jepang di bawah pimpinan Ryo Tomokawa alias Tomo. Karena dianggap membahayakan posisinya, Jo Sung langsung menghabisi kapten polisi ini. 야, 이거 죽이면 어떡해? Jo Sung memperingatkan Tomo untuk berhati-hati memilih lokasi transaksi. 이번 달고. Faktanya, bos besar Yakuza di Jepang mencurigai aksi picik mereka menyelundupkan narkoboy. Anak buah Tomo membuang jasad kapten polisi itu ke laut. Di pagi harinya, terjadi keributan di jalan gara-gara masalah klakson telolet ke arah mobil para preman. Dan inilah jagoan kita Ma Suk-do, seorang detektif kepolisian yang kebetulan berada di lokasi. Tidak mau didamaikan secara baik-baik, baku hantam pun terjadi. Berkat tangan besinya, para preman tersebut dibuat babak belur. Tiba di kantornya, Ma Suk-do mendapat laporan bahwa ada kasus di Chungdam yang harus diselidiki. Mereka menemukan jasad seorang perempuan muda jatuh dari lantai 8. Dalam penyelidikannya, Ma Suk-do ditemani oleh Manje yang berbagi tugas pergi ke lab forensik. Sedangkan dua rekannya menyelidiki para saksi. Di lab forensik dia mendapatkan hasil laporan bahwa kematian wanita tersebut disebabkan oleh narkoboy yang disebut hiper. Kandungan narkoboy dalam pil ini sangat kuat karena berasal dari negara Jepang. Selain itu, ahli forensik menduga ada seseorang yang melempar mayat korban keluar gedung. Para saksi mengaku pingsan setelah meminum narkoboy tersebut. Menurut hasil penyelidikannya, dia yakin bahwa wanita itu dibunuh dengan sengaja. Ma Suk-do dan Manje kemudian mengunjungi klub Oren yang dikunjungi korban sebelum tewas. Tak mau buang waktu, Ma Suk-do langsung masuk ke ruangan VIP. Saat akan naik, dia dihadang oleh bodyguard yang langsung tumbang dengan satu hantamannya. Karena melihat seorang pengedar narkoboy, dia langsung membuntutinya. Seorang pengguna narkoboy ditangkapnya. Ma Suk-do menyuruh untuk menaruh semua barang bukti. Bodyguard kembali datang mencoba untuk melawannya, tapi bukan masalah besar bagi polisi ini. Bos klub yang bernama Sang Chul langsung ditangkap. Di lokasi lain, Tomo dan Jo Sung bertemu dengan mafia triad untuk transaksi narkoboy. Mafia ini dipimpin oleh Nyonya Jung yang siap membeli dalam jumlah besar. Dengan percaya diri, Jo Sung mampu membawa hingga 20 kg. Jika diuangkan, totalnya mencapai 30 juta dolar. Tak pakai basa-basi, Nyonya Jung memberikan satu koper uang sebagai tanda jadi kesepakatan ini. Jo Sung berjanji dalam 2 hari dia akan membawa narkoboy pesanannya. Di kantor polisi, Ma Suk-do menginterogasi Sang Chul yang mengedarkan narkoboy di tempat klubnya. Tapi Sang Chul tidak mau buka mulut tentang narkoboy tersebut. Seperti biasa, sebelum memberi salam olahraga, Ma Suk-do membersihkan ruangan kebenaran. Baru saja Manje menutup CCTV, rupanya Sang Chul sudah juntai. Sang Chul mengaku dia hanya tamu VIP yang datang ke klub seminggu sekali. Sang Chul menyebut nama Hiroshi yang berasal dari Incheon.
Dia minta bantuan Sesame untuk mencari informasi. Menurut Sesame, pengedar narkoboy di Gangnam adalah Nyonya Jung. 여기서도 비밀 예약을 막 뿌리더라고. 야, 내가 너 거기까지만 안내하면 Di lokasi ini, Masukdo langsung menjebol pintu yang terkunci. Si kepala botak ini heran mengapa mereka bisa masuk. Dan baku hantam pun terjadi. 아니 도대체 누군데 여기 와서 이 지랄이? Setelah si botak pingsan, Masukdo menggeledah setiap sudut bar. Masukdo menemukan narkoboy itu lalu menginterogasinya. Terungkap bahwa Hiroshi yang akan mereka buru ini adalah anggota Yakuza. 형님, 히로시 여기 인천에 있는... Di lokasi lain, Kapten Jang menugaskan timnya untuk berhati-hati dalam menangkap Hiroshi karena dia sangat berbahaya. Sampai di apartemen target, baku hantam kembali terjadi. Walaupun sempat kewalahan, polisi berhasil menangkap mereka dan menyita narkoboy sebagai barang bukti yang mencapai 20 kilo. Dalam perjalanan menuju markas, Kapten Jang memberitahu Masukdo tentang penangkapannya. Tiba-tiba, mobil mereka ditabrak oleh komplotan Josung yang menggunakan masker. Josung dan anak buahnya langsung merampas narkoboy tersebut. Ketika akan pergi, anak buah Hiroshi sempat memohon untuk tidak ditinggalkan. Tapi oknum polisi ini langsung menghabisinya. 얘들아 작업하자. Josung segera membongkar mobil dan mengganti pakaian untuk menghilangkan jejak. Mereka pun membakar semua barang buktinya. Setelah itu, Josung pergi ke markas Tomo. Josung sangat kecewa karena Hiroshi membiarkan polisi menyita narkoboynya. Josung mengancam Tomo jika mengacaukan bisnisnya lagi, dia akan menghabisinya. 이거 백 사장이랑 내일 거래야. Masukdo dan Manje datang ke rumah sakit untuk menjenguk rekan-rekannya. Beruntung, mereka hanya mendapat luka ringan. Tetapi Kapten harus dioperasi karena kepalanya terluka parah. Di scene lain, kita diperkenalkan dengan sosok Yang Ho, seorang importir yang bekerja sama dengan Tomo. 갑자기 온다 그래갖고. Welcome Japanese. Tomo menyuruhnya membereskan narkoboy itu. Yang Ho diberikan tanggung jawab untuk mengambil alih distriknya Hiroshi karena dia sudah tewas. Beralih ke rumah sakit, tiba-tiba Masukdo didatangi oleh Donggu dan Tae-il. Mereka bergabung dalam penyelidikan ini karena ditemukan pistol milik kapten mereka yang hilang di rumah Hiroshi. Usut punya usut, atasannya adalah Jung Kyung, polisi yang dibunuh oleh Josung. Donggu menceritakan bahwa kaptennya sedang menyelidiki narkoboy hiper. Dari seorang informannya 3 tahun lalu, Yakuza dan klan hiu putih menjual narkoboy di mana-mana. Faktanya, kepala klan hiu putih dibunuh 2 tahun lalu. Donggu hanya mengetahui Josung merupakan kepala biro anti narkoboy yang bertanggung jawab atas kasusnya. Masukdo pergi ke kantor polisi Guryong. Masukdo ingin menanyakan proses penyelidikan narkoboy di wilayah tersebut. Namun gerak-gerik Josung membuat Masukdo curiga. 배웅이들이요. 그 북부서 정경식 팀장이라고 아세요? Bahkan Josung mulai emosi ketika dirinya membahas tentang kematian Kapten Jung yang hilang. Karena tidak mau terjadi keributan, Manje pun mengajak Masukdo pergi dari sana. 야야야, 명함이 바뀌었어. 잘못 줬어. 잘생기고 나 같은 미남형이긴 한데 느낌이 좋아. 정식 절차 밟고서 수사. Di tengah perjalanan pulang, Sukdo menghubungi Donggu untuk menanyakan tentang orang yang mengetahui banyak soal pengedar narkoboy. 아저씨! 저 빼! 네가 초롱이지? 아이씨. Orang itu adalah Cherry, seorang gangster dari klan hiu putih yang punya bisnis klub dan tempat sewa mobil. Di kantor polisi, Cherry diinterogasi. Karena sudah trauma digampar Masukdo, dia pun mau bekerja sama dengan polisi. Dia menyebut nama Tomo dan bersedia untuk menjebaknya. Di waktu yang sama, kita diperkenalkan dengan Ichijo, ketua klan Yakuza di Jepang. Ichijo rupanya mengetahui permainan licik Tomo yang berani menyelundupkan narkoboy miliknya. Bos besar ini mengutus anak buahnya untuk mengawasi bisnis narkoboynya di Korea. Ichijo juga menyuruh mereka untuk menghabisi Tomo yang tidak becus dalam bekerja. Orang yang dia utus adalah Riki, panglima Yakuza yang paling ditakuti. Selain untuk membunuh Tomo, dia juga diperintahkan untuk mengambil semua stok narkoboy milik Tomo. Di sisi lain, Josung tampak ketar-ketir karena Tomo membawa kabur narkoboy yang akan dijual ke Nyonya Jung. Tomo kabur karena takut kalau dia akan dihabisi oleh Riki. Terpaksa, Josung minta waktu selama 2 hari untuk mendapatkan kembali barangnya.
Nyonya Jung mengabulkan permintaan tersebut. Tapi apabila Josung tidak menepati janji, maka dia akan mengirim orang untuk membunuhnya. Sementara itu, anak buah Tomo ketar-ketir membereskan markas karena mereka akan menyusul bosnya kabur. Namun sayang sekali, Riki sudah tiba di sana. Layaknya seorang psikoplok, Riki berjalan membawa katana sambil tersenyum. Tapi Riki gagal menemukan Tomo. Di tempat lain, Cherry mengantar Masukdo dan Manje ke klub malam untuk memburu si Tomo. Di tempat ini, mereka ditemani oleh si cantik wanita keturunan Jepang yang bisa menjadi penerjemah. Rupanya, para Yakuza Jepang tidak mau bicara baik-baik, sehingga Masukdo terpaksa menggunakan kekerasan. 어딨어? Namun ternyata Tomo tidak ada di sana. Di sisi lain, Josung mendapat kabar bahwa Tomo ada di hotel di Songdo. Riki akhirnya berhasil menemukan si Tomo. Ketika Masukdo pergi ke hotel, dia melihat Tomo dibawa oleh anak buah Riki. Baku hantam pun terjadi. Beruntung, Masukdo mempunyai ilmu kebal sehingga dia tidak terluka sama sekali saat ditabrak mobil. 일단 두 개 다 조회를 해봤는데 이 새끼예요, 토모 잡아간 새끼. 저 새끼 때문에 일 존나게 꼬이네. Setelah berhasil membawa Tomo, Riki langsung menginterogasinya. Karena tidak mau buka mulut, Tomo pun akhirnya dibunuh dengan sangat brutal. Kini target Riki berubah, yaitu mengincar Josung. Dia menduga kalau narkoboynya berada di tangan polisi tersebut. Keesokan harinya, para polisi menemukan mayat Tomo yang dibiarkan begitu saja di dermaga. Riki memang sengaja ingin memberi kode untuk Josung. Di sisi lain, Masukdo menyewa hotel remang-remang untuk menginterogasi mantan pengedar narkoboy. Di sini, Masukdo mendapatkan informasi pelaku yang menabrak Kapten Jang. Menurut dia, pelakunya bukanlah Yakuza, melainkan ada orang lain yang cukup berkuasa. Dia menjelaskan tentang mekanisme kerjanya dengan Tomo. Dia juga menduga kalau Riki dikirim oleh Ichijo untuk mengambil narkoboy yang akan dijual oleh Tomo dan Josung tanpa sepengetahuan Yakuza. 토모가 물음표랑 짜고 그냥 두 새끼 한꺼번에 다 잡으면 돼. Sementara itu, Donggu baru saja menemukan Kapten Jung yang sudah membusuk di lautan. Di malam harinya, Josung mengutus anak buahnya untuk mencari narkoboynya di markas Tomo. Tetapi dia malah berhadapan dengan Riki dan antek-anteknya. Riki menganggap orang tersebut adalah Josung. Baku hantam kembali terjadi. Saat itu juga, Josung pun marah besar atas pembunuhan anak buahnya. Dia bahkan langsung mendapat telepon dari Ichijo. Josung mengatakan kalau dia hanya mengambil bagian narkoboynya. Ichijo harus membayarnya jika mau narkoboynya kembali. Ichijo hanya tertawa karena narkoboy itu adalah miliknya. Masa mau jual barang ke orang yang punya? 몇 시간 뒤에 백사장이랑 거래인데. Gara-gara kejadian ini, Josung makin kebakaran jenggot karena dia telah melanggar perjanjian dengan Mr. Baek dan Nyonya Jung. Padahal seharusnya dia sudah membawa narkoboy ke hadapan mereka. Tidak terima dilecehkan, Josung dengan brutalnya menghabisi Mr. Baek. Setelah itu, Josung meminta waktu lagi kepada Nyonya Jung. Dia berjanji akan segera mendapatkan narkoboynya. Singkat cerita, Masukdo dan Manje makin curiga kepada Josung setelah mengetahui kematian anak buahnya. Masukdo pun langsung mengunjungi kantor Josung untuk mencari informasi. Bukannya menjawab dengan baik-baik, anak buah Josung malah nyolot di depan Masukdo. Alhasil, dia pun hanya bisa meringkih kesakitan saat Masukdo memelintir tangannya. 분위기 이상하지 않아요? Di tengah perjalanan ke markas, Masukdo mendapatkan informasi baru bahwa narkoboy yang diperebutkan itu disembunyikan di sebuah kapal pesiar. Dari sini, Masukdo dan Manje segera tancap gas.
Tangan besinya polisi ini langsung meremas biji hingga dia kesakitan. Baku hantam pun terjadi. 주세요. 누워 있어. Setelah mengalahkan mereka semua, Masukdo bertanya tentang lokasi penyimpanan narkoboy. 너 같이 집어넣어. 자야 일로 와. Akhirnya, Masukdo menggeledah laci yang berisi banyak kunci dan kartu kapal. 루시. Tak disangka kapal ini memiliki ruangan rahasia. Di dalamnya ada sebuah brankas. Masukdo lalu membukanya secara paksa. Di brankas tersebut, Masukdo menemukan sebuah tali tambang. Menyadari sesuatu, dia menarik tali tambang itu yang menguntai ke dasar laut. Akhirnya, mereka menemukan tas berisi narkoboy seberat 20 kilo. 형님, 리키 찾았습니다. 등록가 안 된 총도 챙겼습니다. 초롱이 밤에도 열심히 일하네. 아니 원래 이 차가 아니었는데 강제. Masukdo kemudian mengajak Cherry untuk bekerja sama lagi. Masukdo berusaha meyakinkannya bahwa ini adalah tugas mulia bagi klan Hiu Putih. Masukdo menyuruh Cherry menelepon Josung untuk memancingnya. Cherry mengatakan bahwa dia memiliki narkobonya. Awalnya Josung tidak percaya. Setelah mengirimkan fotonya, akhirnya Josung pun percaya. 봐봐. 마약사 저희 Akhirnya Josung sepakat untuk bertemu dengan Cherry. Di sini, Josung yang picik menemui Ricky karena dia mempunyai narkoboynya. 태수형. 범인 찾았고 현장에 계획을 바꾼다. 너 이치로 약 잡고 싶지? Malam itu juga, Josung mengadu dombakan Cherry dengan pihak Ricky. Cherry yang seharusnya bertemu dengan Josung malah diarahkan ke tempat para Yakuza. Cherry pun langsung ketakutan berteriak minta bantuan. Masukdo yang datang langsung dipukul dari belakang. Setelah tasnya dibuka, ternyata isinya garam asli cap lumba-lumba. Rupanya, narkoba yang asli ada badaknya dan disimpan oleh Manje. 저 경찰이 알고 있어요? Josung berhasil menemukan Manje dan Donggu untuk merampas kembali narkoboynya. Ricky sendiri baru menyadari bahwa Jongsu telah menipu dirinya. Kapten Jang dan pasukannya datang ke lokasi. Ricky kabur membawa Cherry dan Masukdo yang masih pingsan. Di sisi lain, Manje dan Donggu harus berhadapan dengan anak buah Ricky yang bernama Maha. Masukdo dipukuli oleh anak buah Ricky agar mau memberitahu di mana tempat narkoboynya disimpan. Tak berselang lama, Josung menelepon Ricky sambil memamerkan narkoboy yang baru saja dia curi. 뒤처리 잘하고. Masukdo kembali bangkit menghabisi anggota geng Yakuza ini. Setelah mereka tumbang, polisi ini harus berhadapan dengan empunya. Duel maut pun terjadi. Ricky yang dianggap legenda bagi Yakuza berhasil dikalahkan oleh Masukdo. Setelah mengalahkan para Yakuza, dia tancap gas mengejar Josung. Ternyata, Masukdo sudah menyimpan pelacak di dalam tas narkoboy itu. Di kantor polisi, Josung dan anak buahnya mengumpulkan semua harta yang telah dikumpulkan untuk kabur ke luar negeri. 나 만나고 싶으면 중국으로 오라고 해. Josung terkejut Masukdo masih hidup. Josung semakin terpojok, tidak bisa kabur lagi. Mau tidak mau, dia harus mengalahkannya jika ingin melarikan diri. Baku hantam pun terjadi. 저약 300억이야. Setelah tulang rusuknya patah, Josung malah negosiasi berbagi 50-50. Tetapi tetap saja, Masukdo tidak tergoda dengan suap. 다 쐈냐? Oknum polisi ini berhasil ditumpas tanpa ampun. Tim kepolisian makan malam bersama. Kapten juga mengajak Cherry dan Mimi yang sudah membantu para polisi. 어제는 미안했다.
Di akhir film, Masukdo menemui teman lamanya yaitu Jang Iso. Sepertinya ini adalah petunjuk untuk film sequel selanjutnya. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Salam percelopotan duniawi. Keep enjoy.